Halo, kami dari kelompok 8 kelas B, program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kami di sini ingin menjelaskan sesuatu hal nih. Sebagai salah satu tugas mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peran penting komunikasi interpersonal dalam kerangka ilmu-ilmu sosial. Oh iya, sebelum masuk materi, yuk kita kenalan dulu biar kita saling sayang. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alexander Agustinus, ada Muhammad Zikri Chandra Negara, Muhammad Raihan Reznandia, Najla Zahrani Aulia, dan Najwa Putri Rama. Yuk kita bahas materinya. Ilmu sosial itu apaan sih? Nah, jadi ilmu sosial merupakan pengetahuan mengenai proses-proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk membantu menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas mengenai kehidupan sosial. Cabang ilmu sosial pertama yaitu sosiologi yang pertama kali diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, setengah abad setelah revolusi industri pada abad ke-18. Nah, adapun pengertian lain dari ilmu-ilmu sosial menurut para ahli. Ya, salah satunya ada Ali Imron Udin. Nah, menurutnya ilmu sosial atau IPS adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan dan pedagogis di sekolah dasar dan menengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Apa benar komunikasi cuma ngomong aja? Nah, jadi proses komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan antar orang, baik dalam kelompok maupun individu dari suatu pihak ke pihak lain. Nah, dalam proses penyampaiannya, pesan juga berarti adanya pertukaran informasi yang cenderung terwujud pada suatu saat sampai makna suatu pesan disepakati di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Jadi komunikasi itu cukup kompleks ya, bukan ngomong doang. Nah, adapun sebuah definisi yang diberikan oleh sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri dalam studi ilmu komunikasi manusia atau komunikasi antar pribadi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah transaksi atau proses simbolik yang mengharuskan manusia untuk memodifikasi lingkungannya dengan membangun hubungan manusia melalui pertukaran informasi, memperkuat sikap dan perilaku orang lain dan mencoba untuk mengubah sikap dan perilaku tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu komunikasi, yuk kita cari tahu tentang komunikasi interpersonal. Nah, jadi secara umum, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran informasi antar satu orang dan setidaknya satu orang lain, atau umumnya antar dua orang yang langsung dikenali. Nah, dengan bertambahnya jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi, persepsi masyarakat terhadap kasus komunikasi meningkat. Akibatnya, komunikasi menjadi lebih kompleks. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk kontak dengan orang lain. Komunikasi interpersonal menjadi penting karena dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka konflik sosial pun dapat diminimalisir. Komunikasi interpersonal dapat bermanfaat dalam segala aspek. Karena yang berkaitan dengan manusia lain, kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif. Gimana jika tidak? Nah, jika komunikasinya tidak efektif, maka akan menyebabkan perselisihan akibat kesalahpahaman. Adapun pengertian lain, komunikasi interpersonal menurut Joseph A. De Vito merupakan penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antar dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya menurut Rogers dalam karya Wiryanto mengartikan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi lisan yang terjadi selama interaksi tatap muka antar komunikator dengan komunikan. Kenapa komunikasi interpersonal itu penting untuk manusia? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial antar manusia adalah komunikasi interpersonal. Selain komunikasi termasuk ke dalam ilmu sosial, komunikasi interpersonal juga diperlukan untuk makhluk sosial melakukan interaksi terhadap sesama dalam lingkungannya. Jadi, manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan merawat mutu diri, serta menangani atau menghindari konflik.
Sifat hakiki manusia adalah bahwa selain sebagai individu, ia juga merupakan entitas sosial. Menurut Effendi, individu merupakan terjemahan dari dua kata, yaitu dalam dan terbelah, yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Sedangkan manusia sebagai entitas sosial berasal dari kata Latin socialus, yang berarti bersosialisasi. Dalam arti sempit, mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Wadah inilah yang kemudian disebut sebagai ruang interaksi manusia, baik secara individu maupun kelompok. Komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan manusiawi antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam kehidupan sosial, seseorang dapat memiliki kehidupan yang mudah karena memiliki banyak teman. Komunikasi publik berfungsi untuk membina persatuan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Contoh penting dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di sekolah. Dengan demikian, komunikasi interpersonal akan berdampak pada kelancaran fungsi komunikasi organisasi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa peran komunikasi interpersonal dalam kerangka ilmu-ilmu sosial sangatlah penting. Karena selain komunikasi termasuk ke dalam ilmu sosial, komunikasi interpersonal juga diperlukan untuk makhluk sosial melakukan interaksi terhadap sesama dan lingkungannya. Selain itu, komunikasi interpersonal berusaha memperbaiki hubungan antar manusia, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian tentang suatu peristiwa, dan berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Nah, ini adalah daftar referensi yang kita gunakan dalam membuat video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Bye!